Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam minggu-minggu ini. Mari Bapak Ibu kita berikan waktu kita, berikan penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau beri bagi kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan kami ada ini semua anak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa Bapak. Saat ini Bapak kami memberikan hati kami, memberikan pikiran kami, tubuh kami untuk kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Saat ini Bapak bekerjalah Tuhan. Dan kami rindu Bapak lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, dimanapun jemaat Tuhan hadir Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian kami Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah
hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus kami sembah Engkau Tuhan, sujud di hadirat-Mu Bapa, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, amin Tuhan, kami sembah Engkau Bapa, sujud, amin Tuhan, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, setiap keinginan kami Bapa hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, sujud di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Yesus, Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih setiap keinginan kami Bapa menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadapan-Mu Bapa, di dalam dalam hidup kami, menyenangkan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh sembah Engkau Bapa, ku sujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, kerinduan kami Bapa pagi hari ini Bapa, kami datang menyembah. Haleluya Yesus. Bawa hati kami Tuhan, bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap keinginan kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Yes Tuhan, terus Engkau menyembah Tuhan. Haleluya, dimanapun Engkau berada, terus Engkau menyembah Tuhan sampai terkoneksi dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bukan apa-apa Tuhan, kami bukan apa-apa di mata-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan, tidak ada Tuhan. Oh hidup kami Bapa, hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Yesus.
Hidup kami untuk kemuliaan Kau nama-Mu menjamah kami, Bapa. ya Tuhan. Dalam masyikir dalam Inilah hati di dalam masyikir dalam Kau ya Tuhan, dalam setiap hidup kami ya Bapa. Yes Tuhan. Bertak dalam Kau ya Tuhan. Bapa bekerja Bapa menjamah setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Urapilah kami ya Tuhan. Urapilah Di dalam kami ya masyikir Bapa. dalam Bapa. Biarlah kami mau menyenangkan Kau ya Tuhan. Di dalam masyikir dalam Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Di dalam masyikir dalam Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Kami mau menyenangkan Biarlah Kau segala ya yang Tuhan. bernapas memuji menyembah-Mu Keinginan Bapa. kami ya Tuhan. Masyikir Hanya dalam menyembah, Bapa. menyembah ya Di dalam Bapa. masyikir dalam Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Di dalam masyikir dalam Bapa. Di dalam masyikir dalam Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu. Itu yang kami mau Bapa. Oh, Yesus. Ku sembah Kau. Ku sujud menyembah. Ku sujud menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah kami Tuhan, sujud ini kami Bapa di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan pujian kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin? Amin, haleluya. Haleluya.
masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daud menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya, biar segala yang bernapas memuji Dia. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan, amin, haleluya, beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daud menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Siap, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Haleluya. Dan Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya, biar segala yang bernapas memuji Dia. Sama-sama. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia. Haleluya. Bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya, biar segala yang bernapas puji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya, biar segala yang bernapas puji Dia. Biar segala yang bernapas
puji Dia. Dia segala yang bernapas memuji Dia. Haleluya. Beri sorak-sorai yang paling merdu buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu bekerja di atas kami saat ini Bapa. Saat ini Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya itu akan mengubah hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, pribadi-Mu akan mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, jadi seperti-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, untuk tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti
mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Haleluya, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Serahkan pada hamba-Nya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih karena kami boleh mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun hanya secara virtual. Namun kami bangga karena kami punya Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang maha hadir, yang maha kuasa, yang maha baik, yang siap memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kesembuhan bagi tubuh kami yang mendapatkannya. Urapilah setiap ucapan perkataan hamba-Mu, urapilah pendengaran kami semua, sehingga kami boleh beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan secara nyata. Kami terima firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sapa kita semua, shalom, salam sejahtera, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja. Injil Matius 8 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita memberikan tema kita pada siang hari ini, yaitu Allah ingin menyembuhkan saudara. Allah ingin menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Menurut ayat pembacaan kita di dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai yang ke-17, ada 4 peristiwa, yaitu orang kusta dan juga Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum, dan juga Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, pada saat ini kita berbicara bahwa Allah ingin menyembuhkan saudara yang sakit. Kita akan belajar melihat beberapa hal dari ayat pembacaan kita. Yang pertama, bila kita sakit, Tuhan berkehendak
kita sembuh. Jadi yang pertama-tama bila kita sakit, Tuhan berkehendak kita sembuh. Amin. Ayat yang ketiga berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang kusta itu mengalami sakit penyakit, dia datang kepada Yesus Kristus, dia sujud dan menyembah dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau mentahirkan aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Firman Allah berkata, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian juga perwira di Kapernaum, di mana hambanya yang sangat dia kasihi mengalami sakit. Lalu perwira ini datang kepada Yesus bahwa hambaku sakit, datanglah supaya dia sembuh. Di dalam ayat ini dia berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika perwira ini mengalami kesulitan, di mana seorang hamba yang sangat dia kasihi, dia segani mengalami penderitaan, dia tahu kemana ia pergi, dia datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-14, ketika mertua Petrus, ayat yang ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Jadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, yang pertama, ketika kita sakit, Allah berkehendak kita sembuh. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi yang pertama-tama, Tuhan berkehendak kita sembuh. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jika Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, baik itu Bapak dan Ibu, anak saudara, jika saudara sakit, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Saudara cukup percaya, berseru dan datang kepada Yesus. Ayat yang selanjutnya berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah
yang menanggung segala penderitaan. Saya, Bapak Ibu Saudara, jika hari ini saudara sakit, saudara bisa mengangkat tangan di rumah, dan setelah itu saudara menaruh tangan di bagian yang sakit. Kemudian yang ketiga kita belajar, yang ketiga adalah mintalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama-tama adalah Tuhan berkehendak Bapak Ibu Saudara disembuhkan apapun juga penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Dan yang terakhir, mintalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 24, Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus tidak pernah tidak serius dengan firman-Nya. Yesus selalu serius dengan firman-Nya. Jika kita meminta kesembuhan kepadanya, Dia menyembuhkan kita. Jika kita meminta kelepasan, Dia melepaskan kita. Jika kita meminta berkat, Dia memberikan berkat kepada kita. Karena itu yang ketiga, mintalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak pernah main-main dengan ucapannya. Yesus tidak pernah tidak serius dengan firman-Nya. Dia selalu serius. Jika hari ini Dia katakan mintalah kesembuhanmu, maka siapa yang meminta, dia akan menerima kesembuhan, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Yesus mau supaya kita sembuh, supaya kita penuh sukacita kita. Bila kita sakit, Tuhan berkehendak kita sembuh. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sakit dan mengalami kesembuhan dari Tuhan? Apa yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara lakukan karena penyakit itu? Apa yang bisa saudara lakukan setelah saudara disembuhkan oleh Tuhan? Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak yang kami layani mengalami COVID dan masuk ruang ICU. Selama dia belum pernah sakit, dia nggak pernah bisa baca Alkitab, nggak pernah bisa berdoa. Namun setelah kami layani, kami doakan dan Tuhan sembuhkan daripada COVID. Ternyata selama dia kena COVID, dia bisa mulai baca Alkitab, dia mulai bisa berdoa dan mulai mengalami kekuatan, kebangkitan, kemenangan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bangga punya Allah yang maha kuasa. Dia menyuruh kita untuk meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Pernahkah saudara berdoa memintakan kesembuhan untuk orang lain? Kalau belum, mulai hari ini kita belajar berdoa memintakan kesembuhan orang lain, baik diri kita, baik istri, baik anak-anak kita, baik tetangga kita, baik orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tema kita adalah Allah ingin menyembuhkan saudara dan saya. Yang pertama, bila kita sakit, Tuhan berkehendak kita sembuh. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Dan yang terakhir, yang ketiga,
mintalah kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam kondisi yang lemah, yang sakit, angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu. Adalah kabar baik bagi kami semua, adalah jawaban bagi kami. Jika ada umat-Mu hari ini, khususnya hamba-Mu yang sempat mengalami isoman, kami berdoa buat hamba-Mu, suami istri. Firman-Mu berkata adalah kehendak Tuhan supaya hamba-Mu disembuhkan. Kami berdoa jika ada anak-anak Tuhan yang sedang dalam kondisi yang sakit, kami percaya adalah kehendak Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dibebaskan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa menyembuhkan. Dan hari ini kami memintakan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kekasih-kekasih kami. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah pulih. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji Tuhan selalu bersinar di setiap hari. Janji Tuhan selalu bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Pada janji-Mu hatiku percaya. Pada janji-Mu hatiku percaya. Baik, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang sudah memperkenankan kami mendengar kabar gembira bahwa adalah kehendak Allah setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu disembuhkan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami diberitahukan bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa menyembuhkan setiap orang sakit.
Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu serius dengan firman-Mu. Engkau berkata, mintalah kesembuhan-Mu, mintalah pemulihan-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan, kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam pekerjaan, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini. Kami deklarasikan kuasa darah Yesus merupakan disinfektan terhadap setiap virus, setiap COVID, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh diluputkan daripada sengat COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami kesusahan, kesedihan karena salah satu keluarga mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkaulah pengharapan, Engkaulah penghiburan, Engkaulah jawaban bagi setiap yang mengalami kesedihan. Terpuji-pujilah Tuhan, kami kembalikan kepadamu segala hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin.